Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim, NIM 061, Prodi PAI 6B. Saya ingin menjelaskan bahwasanya fikih menurut bahasa yaitu dari kata al-fahmu yang artinya faham. Dan hukum-hukum fikih itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wajib, yang apabila dilakukan mendapat pahala dan jika meninggalkan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu sunnah atau sunnah, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Dan yang ketiga yaitu makruh. Makruh yaitu apabila dilakukan tidak mendapat apa-apa, apa ditinggalkan mendapat pahala. Yang keempat yaitu mubah. Mubah yaitu jika dilakukan tidak mendapat apa-apa dan jika ditinggalkan juga tidak apa-apa. Yang kelima yaitu haram, jika dilakukan mendapat dosa dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan mendapat pahala gitu. Yang kedua yaitu tentang tanggapan saya mengenai hukum fikih yang universalitas dan fleksibilitas. Bukan sekedar hiasan teoritis, melainkan dua pilar utama yang menjaga hukum Islam syariat tetap hidup, relevan, dan aplikatif di setiap zaman dan belahan dunia manapun. Sifat universal seperti hukum yang berlaku untuk semua manusia di semua tempat dan di semua zaman tanpa dibatasi oleh dekat geografis, ras, suku maupun periode sejarah. Fleksibilitas berarti hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan kondisi darurat tanpa kehilangan identitas aslinya. Yang ketiga, konsep beda secara dogmatis, psikologis, dan sosiologis. Yang pertama yaitu dogmatis. Secara dogmatis, ibadah dipandang dari sudut pandang keimanan, hukum, dan otoritas wahyu. Dogmatis sendiri merupakan wilayah syarak atau hukum agama yang bersifat mutlak dan menjadi fondasi mengapa seorang muslim itu beribadah. Nah, contoh-contohnya yaitu tujuan penciptaan. Secara dogmatis, ibadah adalah poros utama eksistensi manusia di bumi. Nah, hakikat ketundukan tentang al-abdi, manusia memposisikan diri sebagai hamba atau abdu dan Allah sebagai Tuhan atau Rabb. Ibadah adalah untuk bentuk pengakuan total atas kemahakuasaan Allah dan kelemahan makhluk. Kepatuhan tanpa syarat atau ta'abbud. Dalam ranah dogmatis, ada ibadah yang bersifat ta'abbud, artinya bentuk, waktu, dan jumlah harus dipatuhi secara eksak sesuai petunjuk wahyu tanpa perlu dipertanyakan rasionya. Konsekuensi ekstakologis, ibadah terikat kuat dengan konsep pahala, dosa, surga, dan neraka. Pelaksanaan ibadah berdampak langsung pada keselamatan spiritual manusia di akhirat kelak. Yang kedua yaitu tinjauan psikologis. Secara psikologis, ibadah adalah mekanisme pemenuhan kebutuhan spiritual dan emosional manusia. Ibadah berperan sebagai jangkar kejiwaan yang menjaga stabilitas mental seseorang hamba di tengah dinamika hidup. Ya, yang ketiga tinjauan dari sosiologis. Secara sosiologis, ibadah tidak pernah berdiri sendiri di ruang hampa. Ibadah memiliki fungsi manifest atau nyata dan laten atau tersembunyi, dan pembangunan tatanan, integrasi, dan harmoni sosial. Yang nomor 4 yaitu relasi antara fikih dan ilmu pengetahuan modern dan masalah kasusnya. Relasi antara fikih dan ilmu pengetahuan modern bukanlah hubungan yang saling bertentangan, melainkan hubungan yang bersifat simbiotik, dialogis, dan adaptif. Seperti yang sudah kita bahas tadi, sifat hukum Islam yang universal dan fleksibel memungkinkan fikih untuk tidak gagap menghadapi lompatan teknologi. Dalam relasi ini, ilmu pengetahuan modern bertindak sebagai penyedia data medis, sains, dan empiris, sementara fikih bertindak sebagai pemandu etik dan hukum syariatnya.
Contoh kasusnya yaitu tentang bayi tabung. Tantangan sains teknologi kedokteran mampu mempertemukan sperma dan sel telur di luar rahim, lalu menanamkan kembali embrio tersebut ke dalam rahim agar menjadi kehamilan. Nah, analisis data medis, proses ini bisa menggunakan sperma atau sel telur suami istri sah atau menggunakan donor dari pihak ketiga, serta bisa dititipkan di rahim wanita lain untuk ibu pengganti atau surrogat ibu wanita lain. Nah, pemecahan masalahnya yaitu yang pertama, hukumnya ada mubah atau boleh jika sperma dan sel telur berasal dari suami istri yang sah, lalu embrionya ditanamkan ke dalam rahim istri sendiri. Ini merupakan dipandang sebagai ikhtiar medis yang sah untuk mendapatkan keturunan hifdzun nas. Dan yang kedua adalah haram jika sperma atau sel telur berasal dari donor pihak ketiga, atau jika embrio ditanamkan ke dalam rahim wanita lain, ibu atau dalam kurung ibu titipan. Fikih melarang hal ini karena mengaburkan garis keturunan, status waris, dan berpotensi menimbulkan kerumitan hukum perdata atau sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.